Ini persoalan cinta Ya. sebelum kawin dan cinta setelah kawin ini dua hal yang berbeda. Sebab kalau cinta setelah kawin secara terminologis namanya mawaddah. Ya. Tetapi kalau cinta sebelum kawin itu depend on, tergantung hubungannya. Kalau baru sekedar simpati namanya al-wuddu. Kalau sudah saling merindukan namanya al-ishqu. Kalau sudah pernah tidur bareng namanya al-gharamu. Kita al-mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tetapi semua itu kita mesti lihat bahwa tradisi dunia ini berbeda dari satu suku bangsa ke yang lain. Kadang-kadang tangga desa juga berbeda. Tradisi-tradisi yang diikuti dalam masalah percintaan dan pernikahan. Sampai ada yang namanya, tapi sekarang berubah lagi dengan adanya Twitter, ada YouTube, ada ini, biro jodoh nih ya. Iya, langsung wajah cantik-cantik, wajah-wajah editan. Ya itu kan, itu jadi memang kita akui bahwa orang melangkah masuk dalam dunia rumah tangga itu menurut dugaan saya ya 80% adalah didorong karena motivasi pemenuhan kebutuhan biologis. Iya, proses hormonal ya, produktivitasnya sangat tinggi hormonnya itu sehingga memerlukan pemuasan kebutuhan. Dan setiap orang yang melangkah mau kawin otaknya berimajinasi yang indah-indah itu selalu gitu. Tetapi juga ada, dan ini yang saya anjurkan, cobalah ketika kita mau nikah motivasinya itu kita titik tolaknya itu yang betul. Sebab walau bagaimanapun tergantung hijrahnya. Faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha ya fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, makanya betapa indahnya kalau kita sekarang berpikir kenapa sih ketika kita berumah tangga kita diniatnya dengan baik, yaitu niat untuk beribadah kepada Tuhan. Ada nggak nikah niatnya beribadah? Sedikit mungkin ya. Ada. Tapi biasanya itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Ya, yang ininya janda, ya anaknya udah gede-gede, umurnya udah 60 tahun, suaminya dua duda, umurnya 70 tahun, yang ini sudah menopause, yang ini sudah impoten. Nah itu betul-betul niatnya ibadahnya, kawinnya niatnya ibadah tuh. Kalau yang kayak Anda masih muda-muda nggak percaya, pasti imajinasi bermain. Nah, tetapi konsekuensinya, ketika kita melangkah masuk dunia pernikahan niatnya untuk ibadah, percayalah, apapun yang terjadi, Anda siap menghadapinya dan Anda tidak akan pernah kecewa. Karena saya niatnya adalah ibadah. Ya, tetapi kalau niatnya kebutuhan seksual, kebutuhan ini, ternyata nikmatnya seupil-upil, bebannya segunung itu biasa. Iya kan semacam itu. Nah makanya satu pertama kali motivasi kita perbaiki titik tolak sendiri itu. Nah, tetapi juga saya ingin melakukan pembelaan terhadap perempuan juga. Saya tidak menduga bahwa semua perempuan materialistis kok. Buktinya mana? Ini terutama perempuan Indonesia. Itu betul-betul sangat ideal sekali. Betapa banyak orang perempuan di sini tidak dikasih nafkah oleh suaminya. Disakiti saya. Apa mereka minta cerai? Tidak. Mereka siap jadi babunya orang Arab demi mempertahankan rumah tangga. Siap jadi babunya orang Jepang. Siap jadi babunya orang Cina untuk mempertahankan rumah tangga.
dan mereka tidak pernah minta cerai. Ini reda. Jadi saya kira persoalannya tidak, masih banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya bukan uang yang mereka harapkan, ya, perhatian, kasih sayang, pengen punya suami yang bisa melindungi, yang memberikan kenyamanan. Saya kira kebanyakan perempuan itu kok enggak, ya, bahwa artinya bahwa satu contoh sajalah. Suaminya kaya raya, dia bercerai, kawin lagi suaminya miskin. Sisi suaminya kedua miskin. Saya bilang, kamu nggak salah paham. Suaminya kaya raya, kau cerai, minta cerai, kawin lagi miskin. Apa jawabnya? Sekarang saya merasakan sebagai manusia, saya dihormati. Iya, dulu saya babunya mertua saya kok. Tidak ada harganya, saya itu sudah hormati. Jadi artinya bahwa perempuan lebih banyak mengharapkan perhatian, kasih sayang. Lebih daripada uang sendiri, percayalah. Nah, kalaupun ada keributan masalah uang, itu sebetulnya hanya kamuflase aja sebetulnya. Berawal dari kejenuhan, kebosanan, dia kan akhirnya cari obsesinya kan kepada masalah nafkah dan sebagainya, karena udah bosan. Ya, ya. Tiap hari nongol lagi wajah itu lagi, nongol lagi wajah itu lagi, kan gitu, ngerubah-rubah menjadi kebosanan. Saya kira saya tidak bisa mengambil keputusan bahwa kesulitan istri selalu meminta materi banyak. Saya kira tidak sebenarnya juga. Jadi mungkin tolong coba di introspeksi lagi, diteliti lagi, jangan-jangan cinta kita sudah digerogoti oleh kejenuhan yang datangnya perlahan-lahan semacam itu.